sobat pendengar, kembali lagi di podcast Landasan Pendidikan History. Hari ini kita akan diskusi dengan saudara-saudari sekalian dari pendidikan guru sekolah dasar, yaitu ada saudara Iqbal, saudari Alia, dan saudari Tasya. Hai, apa kabar saudara-saudari sekalian? Alhamdulillah baik. Hai semua, hari ini kita tidak akan panjang waktu. Kita akan diskusi sama saudara-saudari sekalian tentang bagaimana pendidikan dunia dan di Indonesia. Baik, bagaimana menurut saudara tentang sejarah pendidikan di dunia? Baik, begini ya Mbak. Kalau kita langsung tarik dari masa lalu, sejarah pendidikan itu dimulai dari pendidikan yang berbasis agama. Terutama itu dimulai dari gereja-gereja. Dan memang banyak penekanan pada waktu itu, masyarakat kala itu bisa membaca kitab suci melalui tempat-tempat ibadah tersebut. Kalau yang kita pahami di Eropa, mereka ke gereja-gereja. Sedangkan kalau di tanah timur atau Arab sana, biasa pendekatannya itu melalui halaqah-halaqah ataupun di dalam masjid tertentu pendapat. Yang biasa kita sebut dengan dakwah ya. Biasa kita sebut dengan dakwah. Banyak seperti pembelajaran, pembacaan Al-Quran, ya bagaimana cara membaca huruf-huruf tertentu, dan bagaimana juga norma-norma dan akhlak dan adab yang diajarkan di sana. Jadi lebih fokus bagaimana bersifat religius dan juga membentuk moralitas itu yang baik. Kalau di masa revolusi industri, kira-kira apa yang berubah? Menarik nih ya. Yang menarik pada waktu itu, pendidikan selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Ya, pada waktu itu ada sosok namanya yang bernama Pestalozzi. Itu di abad ke-18 sampai 19 ya. Pestalozzi ini lebih menekankan bagaimana pendidikan itu berawal dari pengalamannya hingga jadi ini nantinya digunakan untuk dogma pendidikan yang menjadi lebih baik dan praktis. Dan saya juga pernah mendengar tokoh yang luar biasa bernama John Dewey. Oh, John Dewey. Iya. Bagaimana peran beliau dalam pendidikannya? Pemikiran John Dewey itu menarik juga. Pada waktu itu tokoh besar viral. Kalau sekarang bisa dibilang dengan adanya booming ya. Waktu itu di era di 20 ribuan, John Dewey itu mengembangkan sebuah teori juga namanya learning by doing. Bagaimana seseorang pelajar ini belajar bukan hanya dari teori, tetapi juga bukan dari buku, dari pengalaman yang mereka alami, sehingga guru pada zaman dulu menjadi fasilitator yang menekankan bagaimana mereka ambil dari sebuah pendidikan atau pengetahuan mereka sendiri itu disesuaikan dengan observasi dan juga pengalaman mereka sendiri, begitu. Beliau ini punya peran yang sangat penting ya, sehingga tidak pada teori aja gitu. Iya, sangat penting. Oke, terus kalau perkembangan pendidikan di era modern sampai sekarang bagaimana kira-kira? Yang namanya pendidikan pasti berkembang, tidak mungkin di situ-situ doang. Namanya di era zaman, masa pasti berkembang. Jadi sesuai ada beberapa teori baru atau metode pendidikan baru. Mulai dari dia namanya behaviorisme, ini menekankan pendidikan berbaris reward and punishment. Ada juga dia kognitif. Apa itu kognitif? Ini dari dia konstruktivis. Ini menekankan bagian observasi dan juga pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Itu pengalaman nyata, bukan pengalaman yang tertutup. Ada juga dia social learning. Apa itu? Ini ada banyak sekali ya. Ini mungkin menarik. Ada juga dia namanya postmodernisme dan lain sebagainya. Itu berkembang sampai sekarang, begitu. Berarti tadi pendidikan di dunia ya. Terus bagaimana kalau pendidikan di Indonesia? Iya, dari dunia. Kalau Indonesia ya, saya dari sejak lahir saya tinggal di Indonesia. Ada banyak perkembangan sebelum menjelajah tentang dunia Indonesia. Ada juga
pastinya ada yang menjelajahi pendidikan Indonesia. Itu mulai dari zaman sebelum zaman penjajahannya Belanda. Pendidikan sudah ada di pesantren juga ada surau-surau, atau kalau sekarang musola-musola lah. Di sana pendidikannya lebih berbasis ke agama. Jadi sebagaimana membaca Al-Qur'an, bagaimana penanaman karakter juga, bagaimana kita mempelajari keterampilan-keterampilan yang nantinya dibutuhkan ketika mereka terjun ke masyarakat. Jadi itu berbasis ke norma dan juga etika dan keterampilan sosial. Nah, tadi itu kan sebelum Belanda ya. Nah, terus kalau setelah Belanda itu tepatnya saat setelah penjajahan atau saat tepatnya penjajahan. Nah, itu gimana? Pasti kan ada perubahan tuh ya. Setelah Belanda datang, pendidikan lebih berjalan ke senjangan sosial ya. Ada kelas sosial yang terpisah karena memang ada diskriminatif untuk kepentingan penjajahan, sehingga nantinya orang yang kelas elit dan mereka itu mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan pribumi yang bisa kita bilang pribumi adalah orang Indonesia asli, mereka anak-anak yang mendapatkan pendidikan, bahkan sangat sedikit bagi kita Indonesia, jauh dengan negara-negara asing yang mendapatkan pendidikan yang lebih layak atau yang lebih tinggi daripada penduduk kita sendiri. Nah, dengan adanya kolonial Belanda pasti ada gerakan-gerakan ya. Bagaimana pendidikan saat itu? Ini yang menarik ya. Biasanya setelah seorang sudah merasa kalah dengan tekanan-tekanan yang ada, kebanyakan mungkin mereka akan menyerah. Tapi syukurlah kita bangsa Indonesia tidak menyerah dengan segampang itu. Ada beberapa tokoh besar kala itu yang tidak gampang menyerah, yaitu mereka mendirikan sekolah rakyat mulai dari Ki Hajar Dewantara dan lainnya. Yang ditekankan di situ bukan hanya pendidikan, bagaimana mereka memahami sebuah pengetahuan, tapi mereka juga mendalami hal yang memahami lebih ke sosial, semangat nasionalisme, dan nantinya melawan penjajahan yang membangkitkan pendidikan kita. Oke, berarti setelah ada pergerakan juga pendidikan itu tetap ada ya? Iya. Dan apakah setelah Indonesia merdeka, pendidikan sudah berubah atau makin tinggi atau gimana? Iya. Waktu itu setelah masa kemerdekaan 1945, pendidikan mulai ada reformasi. Nah, di situ mulai ada pendidikan yang layak bagi kita atau bagi masyarakat Indonesia. Mulai ada perubahan-perubahan. Dimulai dari yang pertama, pendidikan mereka tidak hanya layak dan hanya sekolah rakyat. Pada waktu itu sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi karena untuk membangun negara pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu pendidikan difokuskan bagaimana penanaman idealisme bangsa sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang memang menjadi salah satu pedoman bangsa Indonesia. Oh, kalau dengan sejarah panjang ini, apa pesan dari saudari sekalian? Pesan saya ya, pendidikan tidak bisa terlepas dari yang namanya histori atau sejarah. Dari mulai awal adanya Indonesia atau penjajah-penjajah yang telah datang ke Indonesia, mulai dari pendidikan berbasis agama, revolusi industri, dan lainnya. Sekarang mungkin ada pendidikan modern ya. Ini juga kita harus ikut alur pendidikan, alur agar pendidikan bisa mengikuti dengan perkembangan zaman, sehingga nanti bisa bersifat inklusif dan juga multikultural, dan bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada pada zaman-zaman berikutnya atau yang ada pada zaman-zaman kala itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Penjelasan dari saudara-saudari sekalian menurut saya sangat lengkap. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, mungkin nanti saya kirim nomor saudara-saudari tadi di bawah ini ya. Oke, jadi nih ya guys, intinya berpendidikan itu ibarat seperti mesin waktu ya.
dari mana kita belajar, masa sekarang itu masa berkembang. Oke. Berarti kita tuh bukan sekedar belajar sejarah aja ya, tapi kita juga harus nulis sejarah kita dari sekarang untuk generasi seterusnya gitu ya. Sudah cukup ya? Yes, sudah. Mungkin sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya guys. Bye bye.